Bang, siang Bang. Siang, Bang. Ya, Bang, mungkin agendanya Bang ceritakan hari ini ke Ombudsman ada apa ya, Bang? sebagaimana janji saya kemarin, saya akan ke Ombudsman Republik Indonesia karena saya mendalami bersama dengan tim bahwa salah satu lembaga yang dapat memeriksa maladministrasi oleh instansi terkait. Ya. Jadi selama ini kan orang tidak membuka mata, tidak membuka ruang secara terang bagaimana tugas, fungsi dan pokok dari Ombudsman RI. Salah satunya adalah untuk melakukan pemanggilan dan bahkan melakukan pemeriksaan secara tidak diberitahu atau silent untuk memastikan data yang diberikan oleh seseorang. Nah, misalnya kita dapat melaporkan baik individu maupun kelembagaan. Nah, jadi setelah kemarin saya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemudian sorenya kita berkomunikasi dengan pihak Komnas HAM melengkapi beberapa data, maka pada siang ini saya juga akan datang ke Ombudsman ini untuk menyampaikan beberapa data dan fakta-fakta yang kami miliki untuk kami sampaikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka penanganan kasus Loli. Bang, mungkin data apa Bang yang nantinya akan diajukan ke Ya, Ombudsman? kalau di Komnas HAM itu kita menyajikan data yang terkait dengan pelanggaran HAM, termasuk diantaranya hak seorang warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak, kemudian memperoleh tempat yang layak, kemudian tidak mendapatkan intimidasi, dan dia harus dan tidak boleh dirampas kemerdekaan dia. Nah, dalam hal ini kami berharap Komnas HAM akan turun. Saya kemarin kan bilang kepada teman-teman media bahwa ada upaya-upaya untuk menarik kasus Fadel dalam pusaran Loli ini untuk ke Polda Metro. Saya sudah statement di media dan saya sudah chat WA Kapolres, Kasat dan lain-lain. Tadi Pak Kasat sudah jawab WA saya, beliau mengatakan siap Bang, kita tidak pindahkan dan kita tangani secara profesional. Jadi saya terima kasih karena kasus Loli ini sudah tidak ada lagi fakta dan bukti yang harus disajikan karena sudah harusnya case close. Nah, jadi dimanapun Loli berada, kami tetap mengatakan agar Loli dilihat. Kenapa harus dilihat? Karena kami tidak percaya apapun kata pengacara dia Fahmi yang dia bilang dia Loli sekarang sudah nyaman, sudah main, ada fotonya, ada videonya. Coba tunjukin. Tolong kalian tanya, mana videonya? Mana? Jangan harusnya seperti kami dong. Kalau saya itu ada, dia datang, dia lari, kemudian dia menyampaikan pernyataan keberatan dia terhadap perilaku ibunya, semuanya itu saya tunjukkan. Nah, mereka ini tidak pernah menunjukkan. Jadi sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Apapun kata Anda, ya Fahmi ya, karena Anda yang menjemput menurut Ibu Nurma, yang menerima kepada keluarga, dan saya sudah bicara dengan Fitri Salhuteru, ya, adik saya Fitri Salhuteru tadi malam. Dia memberitahu saya, Bang, selama saya berteman dengan NN, selama saya mengenali Loli, saya tidak pernah dengar yang namanya budenya. Nah, jadi kita juga bertanya, bude ini siapa? Jangan bude-budean. Tunjukkan aja ke publik, ini budenya, ini Lolinya. Suruh Loli ngomong dengan independen. Karena tidak transparan ini, maka lembaga yang berhak dan berwenang itu adalah Komnas HAM, kemudian Ombudsman. Sedangkan di tingkat kepolisian, saya sudah komunikasi dengan
pejabat utama Baris-Krim Mabes Polri dan Mabes Polri sendiri, insya Allah juga kita akan berkomunikasi lebih lanjut, dan ini intinya akan jalan terus. Prinsip dasar saya dan keluarga adalah Loli harus aman, Loli harus nyaman. Kalau netizen menganggap ini bukan anak saya, benar. Tapi netizen ini kan kadang-kadang sudah bagus didukung kita, nanti sedikit akan lain. Saya tidak bekerja berdasarkan netizen. Sedikit pun saya tidak terpengaruh. Jadi sikap kami jelas. Saya sudah koordinasi dengan yang mengerti hukum, bahkan dari pejabat kementerian beritahu saya, Pak Rasman, Bapak punya kewenangan untuk melaporkan dan memperjuangkan hak Loli. Kenapa? Karena dia sudah menunjuk Bapak sebagai perwakilan diri dia. Lah kalau dia nanti bawah umur terus dia nggak bisa ngomong, apa dia harus mati dulu baru kita dengar keluhan dia? Jadi saya ke dalam, nanti hasilnya saya akan info seperti yang kemarin. Lalu kemudian saya juga akan ke DPR RI. Kapan dan seperti apa saya akan komunikasikan lebih lanjut. Intinya persoalan Loli harus terang benderang. Persoalan Fadel harus cash close. Laporan saya dengan NM harus jalan karena persoalan ini sudah berbuntut panjang karena perilaku dari NM dan pengacaranya sendiri. Begitu. Oke, siap. Terima kasih. Siap, masuk dulu, Bang. Bang Rasman.